Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Jadi kita lanjutkan ya tentang alat penukar kalor. Oke, materi sudah saya kirim ya dari tadi malam. Kita bahas sekarang. Oke, Oke, udah kelihatan ya? Share sudah. Jadi kita akan membahas apa yang dimaksud dengan overall heat transfer coefficient. Jadi yang menyatakan koefisien perpindahan panas menyeluruh ya. Jadi kenapa menyeluruh? Karena ada di situ pengaruh dari koefisien konveksi, radiasi, dan juga konduksi. Jadi kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan U atau overall heat transfer coefficient, itu adalah kalau misalkan ada perpindahan panas atau kalor yang mengalir dari temperatur panas ke fluida dingin, maka kalor yang berpindah ini setara dengan U, ini koefisien perpindahan panas menyeluruh, kali luasnya, luas penampangnya, luas yang bersentuhan, kemudian dikalikan dengan delta T LMTD gitu kan, di mana delta T LMTD ini yang menyatakan atau wakil dari perbedaan antara temperatur panas dan temperatur dingin. Karena kalau kita lihat kan temperatur panas dan temperatur dingin ini bedanya berubah terus. Maka dipakailah apa yang dimaksud dengan log min temperatur diferensial untuk mewakilinya. Nah, kemudian U atau kadang ada yang menulis K, jadi karena ini saya ambil dari satu buku tertentu, itu dia nulisnya bukan U tapi K, overall heat transfer coefficient. Kalau kita lihat di sini K itu sama dengan 1 per hambatan nih. Ini hambatan karena konveksi di bagian dalam. Jadi kalau kita nih misalkan ini yang dimaksud dengan dalam, kemudian yang ini luar atau kebalikannya boleh. Jadi kalau misalkan mungkin yang paling gampang lihat itu adalah kalau silindernya itu satu sumbu atau konsentrik, maka harusnya di sini ada satu lagi ya. Jadi luas permukaan dalam ini jadi ada koefisien konveksi di sini. Kemudian itu juga kalau ada fin atau ada sirip di bagian tengah ini, maka dia kita tulis 1 per efektivitas sirip di bagian dalam kali nilai H1 atau koefisien konveksinya. Terus ditambah RF1. RF1 itu apa? Fouling factor. Jadi kalau misalkan ada pengkerakan atau endapan-endapan di sini akibat fluida yang lewat itu kemungkinan nempel di sini, berarti dia akan membentuk apa yang disebut dengan fouling factor. Kemudian konduksi. Konduksi ini tentu tergantung dari L-nya ini adalah tebal dari pipa ini berapa. Tebal pipa per konduksi dari konduktivitas dari materialnya dia, material pipa. Ditambah sekarang koefisien konveksi atau hambatan karena adanya koefisien konveksi di permukaan dinding bagian luar ini di sini. Ini kalau ada fin ya pakai efisiensi fin, kalau enggak ya enggak usah, jadi langsung 1 per H2. Terus ditambah juga akibat endapan di luar pipa dalam ini. Jadi kalau kita anggap di sini pipanya 1, kemudian di sini harusnya ada 1 lagi ya. Jadi kita lihat dia konsentrik gitu. Cuma ini gambarnya
Saya tadinya hanya menyatakan kalor yang keluar dari fluida panas ke fluida dingin. Kalau konsentrik, maka ini harusnya ada satu lagi gambar. Baik, sehingga K itu adalah menyatakan hambatan atau eh, satu perhambatan atau resistansi termal dari fluida panas terhadap fluida dinginnya. Gitu. Nah, kemudian atau nilai koefisien perpindahan panas menyeluruh dapat dinyatakan sebagai 1 per UA sama dengan 1 per UC kali AC sama dengan 1 per UH kali AH. Jadi ini tergantung nih. Karena hambatan itu atau koefisien perpindahan panas menyeluruhnya itu antara mau ditinjau dari fluida dingin harusnya sama dengan tinjauan di fluida panas. Jadi mau dari mana melihatnya itu harusnya sama. Atau 1 per UA sama dengan, nah ini 1 per UA berarti kan resistansi termal ya. Jadi ini resistansi termal karena konveksi di bagian dalam misalkan, di sini fouling factor di bagian dalam, di sini RW ini adalah resistansi termal karena dinding daripada atau pipanya, bahan pipanya sendiri. Kemudian ini adalah resistansi termal pada bagian luar. Di sini juga fouling factor karena bagian luar. Jadi intinya kalau ada fouling factor, maka resistansi termalnya meningkat. Gitu kan? Jadi kalau misalkan ada heat exchanger itu udah mulai kotor, udah lama dipakai itu biasanya ada endapan-endapan, maka kita katakan resistansi termalnya dia bertambah. Resistansi termal bertambah, artinya sebaliknya koefisien perpindahan panas menyeluruhnya turun gitu. Jadi kalau koefisien perpindahan panas menyeluruh turun, maka perpindahan kalor dari panas ke dingin itu menjadi lebih lambat atau lebih sulit karena koefisien perpindahan panas menyeluruhnya turun. Nah, ini kalau kita ngomong tentang efektivitas permukaan sirip, efisiensi bagian luar 1 kali AF per A kali 1 minus efisiensi sirip bagian dalam. Ini kalau bagian luar. Oke, ini tentu kalau mau belajar lagi yang ini bisa dipelajari di materi kuliah dari perpindahan panas. Saya tidak akan sampai ke sini ya. Saya hanya ingin menggambarkan gitu dari mana sih sebetulnya yang disebut dengan koefisien perpindahan panas menyeluruh. Nah, ini kalau tubular heat exchanger tanpa sirip, jadi kita bisa tuliskan 1 per UA sama dengan 1 per HI kali AI, artinya permukaan bagian dalam. Ini fouling faktornya dibagi dengan fouling faktor atau endapan-endapan di dinding bagian dalam pipa. Kemudian ini ln D0 per DI per 2 pi KL, ini karena apa? Karena dia itu dindingnya adalah berupa dindingnya itu berupa sirkular atau dinding pipanya berupa pipa ya. Kalau misalkan dia perpindahannya cuma flat gitu, plat biasa yang horizontal maupun yang ini kan tentu kalau cuma dinding biasa itu langsung L per K. Tapi karena dia berubah luas permukaannya berubah karena ketebalan daripada dinding pipa, sehingga D0 dan DI-nya itu beda, maka harus pakai ini, ln D0 per DI per 2 pi KL. Jadi ini menyatakan ketebalan resistansi termal pada dinding karena konduktivitas materialnya. Kemudian 1 per H0 A0 ini tentu adalah resistansi termal pada bagian luar pipa yang kontak ya, permukaan pipa kontak yang bagian luar. Terus ini F0 per A0 gitu. Jadi ini kira-kira seperti ini.
Oke, tapi ini adalah, asal daripada UA tadi, cuma kalau untuk alat penukar kalor karena ini adalah ilmu praktis, Anda bisa cari-cari di berapa sih nilai overall heat transfer coefficient yang umum dipakai di industri gitu ya. Jadi ini kalau misalkan heat exchanger-nya itu antara fluida panas dan fluida dingin itu adalah gas dan gas, jadi ya fluida dinginnya gas, fluida panasnya juga gas, itu untuk heat exchanger pada tekanan normal, jadi tekanan yang tidak terlalu tinggi, maka biasanya mengambil nilai K itu adalah 20. Ini overall heat transfer coefficient-nya sekitar 20 watt per meter persegi Kelvin. Atau range-nya, jadi boleh sampai dari 5 sampai 50. Ini perkiraan jadinya. Kemudian kalau dia dua-duanya juga fluidanya gas, untuk heat exchanger pada tekanan tinggi, maka nilai K-nya boleh diambil 200. Atau berkisar antara 50 sampai 500, gitu makanya. Jadi yang di sini-sini itu, ini kalau misalkan mau menentukan ya silahkan, tapi kalau datanya lengkap, sebaiknya pakai yang sudah ada gitu, yang perkiraan lah ya. Jadi nanti Anda bisa memperkirakan kalau K-nya pakai nilai terendah jadinya gimana, kalau pakai K tertinggi jadinya gimana. Jadi kita punya rancangan itu yang nilainya itu berkisar, jadi kisaran jadinya nilainya. Nah, ini kalau liquid to gas or gas to liquid heat exchanger. Jadi kalau yang satu cair, kemudian yang satu lagi fluidanya gas, maka nilai K-nya sekitar 50 atau range-nya 10 sampai 100. Kemudian liquid to liquid pada tubular heat exchanger. Nah, ini kalau pakai tubular, jadi yang konsentrik tadi, pipa konsentrik tadi, maka nilai K kalau dia cair dengan cair, nilai K-nya berkisar antara 1000 atau 200 sampai 2000. Kemudian liquid to liquid plate heat exchanger, jadi kalau dia plate heat exchanger, jadi berbentuk plat gitu. Plat, jadi antara fluida dingin dan fluida panas itu dindingnya itu berupa plat atau permukaan kontaknya plat, maka nilai K-nya sekitar 2.500 atau antara 500 sampai 5.000. Terus kalau ada perubahan fasa, misalkan kondenser terhadap gas, jadi kondenser itu tentunya dari cair menjadi gas. Nah, tapi fluida yang satu lagi gas, maka nilai K-nya sekitar 50 atau 10 sampai 500. Tapi kalau kondensor ini yang satu berubah dari cair menjadi gas, atau kondenser itu dari gas menjadi cair, kemudian fluida satunya lagi cair, maka kita nilai K-nya itu sekitar 3000. Ini vaporizer, ini penguapan, yang satu mengalami penguapan, tapi fluida satu lagi gas, maka ininya 50. Dan begitu seterusnya. Ini kita bisa pakai perkiraan seperti ini ya. Ini adalah buku, saya lupa ini dapat dari mana, tapi ini untuk hal yang sama, ini dari buku Incropera, jadi heat transfer dari Incropera, maka kita nilai Fouling factor itu faktor pengotor ya. Kalau dia jenis fluidanya air laut, seawater, dan satunya lagi feed water boiler, ini biasanya yang di kondensor ya, jadi yang satu air laut, kemudian yang didinginkan atau dipertukarkan kalornya itu adalah air kondensor gitu, maka ini RF-nya 0,01 dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Fuel oil nih, berarti hambatan yang paling tinggi itu ada pada mana nih? 0,002 ya, ini. Dia kalau pakai refrigerating liquid, jadi oh ini yang paling gede ya, fuel oil. Jadi ini untuk minyak.
bahan bakar itu ternyata mempunyai nilai RF paling tinggi. River water juga ini kisarannya dia 0,001 lebih gede juga. Jadi pakai air sungai dan juga fuel oil ternyata itu cepat membuat, endapan pada pipa-pipa sehingga nilai fouling faktornya tinggi, lebih tinggi dari yang lain. Nah, kemudian ini overall heat transfer coefficient untuk yang dipakai di Incropera, ini juga water to water, kalau dia sama-sama air, maka U-nya antara 850 sampai 1700. Water to oil gitu. Jadi ini semua ada di sini. Ya, jadi kita nggak usah menghitung U, kalau Anda berminat menghitung U, bisa dipelajari lagi, balik lagi ke perpindahan panas ya, heat transfer. Nah, ini contoh soal nih. Contoh soal misalkan suatu heat exchanger tipe cell and tube untuk one cell and two passage tube digunakan untuk mendinginkan 3 kg per second bensin CP 1,74 kJ per kilogram derajat Celcius yang memiliki temperatur masuk sebesar 80 derajat Celcius. Fluida pendingin yang digunakan adalah air CP 4,18 dengan temperatur 20 derajat Celcius dengan laju 3 kg. Nah, nilai heat transfer koefisiennya dia pakai 0,28. Kalau kita lihat ini kan bensin berarti apa? Fuel oil ya, fuel oil dengan air. Kalau fuel oil dengan air, kalau kita lihat di sini liquid to liquid itu antara 1.200 sampai 2.000. Atau kalau ini, ya ini liquid to liquid 1.000 atau 200 sampai 2.000 watt per meter persegi Kelvin atau 0,2 sampai 2 kilowatt gitu kan. 0,2 sampai 2 kilowatt. Kita pakai 0,28. Jadi masuk lah ya. Jadi nilai overall heat transfer ini emang cocok untuk air dengan cair, fluida cair dengan fluida cair. Diinginkan keluaran temperatur bensin yang keluar mencapai 40 derajat. Tentukan luas permukaan kontak yang dibutuhkan untuk melalui metode LMTD. Jika diameter tube 10 mm dan jumlah tube adalah 10 buah, jadi di dalam sel itu ada 10 pipa, tapi laluannya adalah 2 gitu, jadi berputar sekali. Tentukan panjang heat exchanger, panjang sel minimum yang dibutuhkan. Jadi kita memperhitungkan berapa kira-kira dimensi yang dia butuhkan untuk tempatnya harus cocok kan kalau kita bikin plan gitu, bikin desain untuk plan. Tentu kita harus menghitung kira-kira dia membutuhkan tempat berapa banyak atau berapa besar, berapa luas. Nah, ini kalau kita tuliskan, gambarkan bahwa di sini ada cell and tube, dua laluan, berarti satu sel dua laluan, ini laluannya 1, 2. Tapi ada 10 pipa seperti ini, gitu. Di dalamnya ini ada 10 pipa seperti ini. Kemudian yang didinginkan apa? Yang didinginkan adalah bensin nih, bensin yang dari 80 derajat Celcius, kemudian pengennya dia keluar di 40 derajat Celcius. Jadi ini tahu 40, ini 80, ini 20. Nah, ini yang kita nggak tahu nih keluarannya berapa. Jadi kalau pakai neraca energi, yaitu energi yang diserap sama dengan energi yang dilepas, maka kita buat nih 3 kg per second, ini untuk yang bensin, CP bensin, kali 80 dikurangi 40. Itu harus sama dengan ini yang air sekarang, 3 kg per second, kali CP airnya, kemudian kali temperatur keluarnya ini dikurangi 20. Jadi ketemu 36,65.
Nah, kalau sudah ketemu temperatur-temperatur ini, baru kita cari delta T-nya berapa atau LMTD-nya berapa. LMTD kalau dia counterflow dulu ya. Kalau counterflow kan bukan ini nanti harus dicari koreksinya satu lagi karena dia bentuk shell and tube. Kita cari untuk yang counterflow biasa, jadi satu sumbu, jadi ada pipa konsentrik istilahnya ya, yang satu counterflow. Jadi kita pakai counterflow berarti THO yang keluar dikurangi masuk gitu kan. Yang masuk dikurangi keluar. Terus loan-nya tinggal suku depan dibagi dengan suku belakang. Sehingga dengan begitu kita dapatkan nilai 30,18. Jadi beda temperatur antara fluida panas atau bensin terhadap air itu bisa diwakilkan oleh 30,18 kalau dia counterflow untuk yang concentric pipe. Nah, sedangkan kita punya yang ini shell and tube. Maka ini kita harus cari faktor koreksinya. Caranya gimana? Nah, ini kita cari nih. Ini kan 80 min 40 itu artinya ini kan R, mana nih R? Oh, ini nih. R sama dengan T1 min T2. Jadi temperatur panas, beda temperatur panas. Pendinginannya berapa banyak? Itu 80 dikurangi 40. Dibagi dengan temperatur keluar dikurangi temperatur masuk untuk temperatur dingin. Nah, jadi ini beda temperatur panas dibagi dengan beda temperatur dingin dapat 2,4. Sedangkan P-nya adalah beda temperatur dingin dibagi dengan beda temperatur masuk gitu. Beda temperatur dingin atau peningkatan temperatur fluida dingin dibagi dengan masuk beda temperatur masuk kedua fluida. Jadi dapat 0,28. Nah, setelah itu baru kita cari correction factor di LMTD-nya. Ya, ini kan koreksi faktor untuk LMTD. Jadi ini bisa kita gedein. Nah, kita bikin aja. Biasanya saya ini buatnya di pen ya. Di pen bisa kita gambar garisnya. Jadi misalkan nilai yang ini itu kan nilai R. Jadi Anda lihat R kita ada di nilai 2,4. Berarti antara garis 2 dan garis 3. Ini kan 2, 3. Itu nilai R. Kemudian nilai P-nya berapa? P-nya 0,28. Berarti ini 0,3 di sini, 0,28 ya sedikit bergeser ke kiri. Jadi kita pertemukan perkiraan memang nih kira-kira ya semua, tapi ya masih biasanya nanti ada faktor keselamatannya gitu kan atau safety faktornya gitu. Tapi kita hitung aja dulu ini. Jadi ada plus minus nanti. Jadi kita dapatkan ini correction faktornya ke sini. Jadi sekitar 0,8 lebih 0,83 ya di sini. Jadi correction faktor antara 0,83 atau 0,84. Jadi saya pakai 0,83. Sehingga nilai LMTD-nya jadi terkoreksi yang kalau yang 30,18 itu untuk yang concentric pipe, kemudian kalikan dengan faktor koreksi, maka kita dapatkan ini LMTD untuk shell and tube. Untuk shell and tube berarti dia kira-kira 25,05. Nah, setelah itu baru kita hitung nih, jadi total kalor yang dipertukarkan berapa. Ini kan sama dengan 3 kg kali untuk bensin, CP-nya sekian, kemudian kalor yang diinginkan turun dari 80 ke 40, sehingga didapat kalor yang harusnya dia lepas adalah sebanyak 208,8 kW. Sehingga kalor ini harus sama dengan U kali A kali LMTD tadi, karena kan Q sama dengan UA kali LMTD. Kita masukkan nih 208,8, U-nya 0,28 kW per meter persegi derajat Celcius, A-nya yang dicari, dan LMTD-nya 25,05.
Sehingga dari sini kita dapatkan nilai A 29,77 meter persegi. Kemudian jika terdapat 10 pipa dengan diameter 10 mm, maka panjang pipa yang dibutuhkan gimana? Jadi ini ada 10 pipa, kemudian kita kan pakai kalau luas dinding pipa itu adalah sama dengan Pi kali D, Pi kali diameter itu adalah keliling, kali panjang yang dibutuhkan kan, panjang pipa yang dibutuhkan. Nah, dari sini kita dapatkan apa? Kita dapatkan panjang pipanya, maka panjang pipa yang dibutuhkan 94,26. Nah, sehingga karena dia bentuknya itu adalah pipanya itu berbalik begini, kalau dia perlu 9 sekian meter panjangnya, maka panjang selnya itu kan kira-kira setengah dari dia kan. Jadi maka kita dapatkan L per 2-nya adalah ini 94,76, jadi bagi 2, jadi 47,4. Jadi kira-kira kita perlu dimensi sel and tube itu seperti itu, 47,4 meter. Nah, walaupun nih sebenarnya soal ini nanggung sih, orang kalau pipa di dalam sel and tube itu banyak, jadi bisa sampai seratusan, ya 100 pipa, 80 pipa gitu. Ini karena cuma 10, makanya dia perlu panjang sel yang cukup panjang, 47 meter. Lumayan besar ya. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk mengaplikasikan LMTD. Sudah pahamkah? Halo? Sudah, Bu. Oke, itu saya kira hampir sama dengan PR ya. Nah, sekarang kita tambahkan bagaimana kalau kita pakai metode epsilon NTU gitu. Jadi kalau kita pakai faktor efisiensi NTU, number transfer unit, gimana caranya? Berapa kira-kira dia perlu luasan kontak? Jadi kalau begitu kalau untuk epsilon NTU kita harus menghitung nilai kapasitas panas fluida. Jadi kita lihat nih, bensin CB-nya berapa? Yaitu massa bensin, laju massa bensin dikalikan dengan CP-nya. Ketemu 5,22 kW per derajat Celcius. Sedangkan air CA itu dari massa air dikalikan dengan CP air ketemu 12,54. Sehingga dari dua ini yang lebih kecil kan bensin. Sehingga kita pakai C minimumnya adalah bensin sebesar 5,22 kW per derajat Celcius. Gunanya untuk apa? Untuk C-min. Dengan mengetahui C-min, kita bisa memperkirakan kalor maksimum yang mungkin dipertukarkan oleh kedua fluida itu. Walaupun kenyataannya itu adalah ini kan temperatur masuk kedua-duanya nih, temperatur masuk bensin dikurangi temperatur masuk air. Nah, itu bisa tercapai Q-nya itu semuanya seperti ini tercapai kalau luasnya tak hingga sebetulnya gitu. Tuh. Sebetulnya gitu, tapi kita nggak apa-apa, ini cari dulu Qmax. Ketemu 313,2. Sedangkan total kalor yang diinginkan untuk dilepas dari bensin itu adalah 3 kg per second kali CP bensin kalikan temperatur yang diinginkan turun dari berapa? Dari 80 jadi 40. Oke, ketemu 208,8 kilowatt. Sehingga efektivitas pertukaran kalor yang diinginkan itu sama dengan yang mau dilepas ini sebetulnya yang mau dilepas dibagi dengan yang mau dilepas dibagi dengan kalor maksimum yang mungkin untuk dipertukarkan. Sehingga didapatkan nilai 66,7%. Jadi inilah efektivitas pertukaran kalor.
Setelah efektivitas ditemukan, kita masuk ke ini, kurva efektivitas NTU. Yang diperlukan apa? Rasio C-min per C-max. Jadi C-min tadi yang ini, C-minnya adalah bensin dibagi dengan yang max adalah air. Jadi kita punya 5,22 dibagi 12,54 sama dengan 0,42. Kemudian efektivitasnya sesuai dengan rumusan tadi, karena mintanya turun dari 80 jadi 40, maka efektivitasnya adalah 66,7%. Nah, dari kedua ini, jadi ini efektivitas dia 66,7% atau 0,667 gitu kan, atau 0,67 gitu ya. Ini yang merah ini, kita tarik garis yang merah. Kemudian R-nya di 0,42. Jadi Anda cari 0,4 berarti turun sedikit karena 0,5-nya di bawah. Jadi kita punya 0,42 agak turun dikit ini di sini. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai NTU, number transfer unit berapa? Ini. NTU didapat, misalkan kita anggap dia ada sebelah kanan sedikit dari garis 1,5, berarti kita tulis misalkan 1,52 gitu ya. Sehingga luas permukaan kontak menjadi apa? A, NTU itu kan sama dengan UA per C-min kan, jadi A sama dengan NTU, number transfer unit, kali C-min, ini kan 1,52 yang ini NTU, kali C-min, C-minnya ini dibagi U-nya, didapat 28,34 gitu. Padahal kalau LMTD tadi dapatnya 28,97, jadi ya mirip-mirip sih sebetulnya, nggak beda jauh, tapi pasti nggak pas karena kita pakai kurva ya, beda kalau pakai tabel. Kalau pakai kurva emang kadang kita mengambil nilainya itu nggak pas banget. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Ya, begitu jadi saya foto. Oke, saya kira ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya kira cukup pertemuan untuk siang ini. Jangan lupa mengisi absen melalui siakat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu, bukan udah lama.